Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan dan senang sekali malam ini kita dipertemukan dalam renungan malam Rema untuk bersama merenungkan dan bersyukur akan kasih setia Tuhan dalam hidup ini. Malam ini mari bawa segala beban dan kegelisahan kita di hadapan Tuhan. Biarlah cahaya roh-Nya menembus kegelapan hati, membuka mata batin dan menuntun setiap langkah kita. Mari ada di hadirat Tuhan, mari berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami datang kepadamu malam ini dengan hati yang rindu akan kebenaran-Mu. Engkau tahu segalanya, bahkan sebelum kami berkata. Dengarlah suara kami, bukalah telinga kami untuk mendengar, dan bukalah hati kami untuk mengakui bahwa sungguh Engkau adalah Bapa yang setia dalam hidup kami. Biarlah renungan ini bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi firman hidup yang mengubahkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang menjadi ayat pedoman pada renungan malam saat ini terbaca dari surat Ibrani pasal 4 ayat 13 yang tertulis, "Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab." Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Rema, pernahkah dibayangkan di tengah lautan ada benda kecil yang menyimpan seluruh jejak perjalanan, yaitu setiap getaran, setiap angka, bahkan setiap bisikan? Dalam dunia penerbangan dan pelayaran, itulah black box atau kotak hitam yang menjadi saksi terakhir saat sebuah perjalanan menemui badai. Ia tidak berbicara, tetapi menyimpan kebenaran dalam diam. Begitu pula kehidupan kita. Kita melaju melalui hari-hari hidup, ada tawa, air mata, keputusan besar atau godaan yang halus. Banyak yang terlihat di permukaan, namun ada yang terekam lebih dalam. Tidak oleh mesin, melainkan oleh Tuhan yang Maha Tahu. Apa sajakah yang terekam itu? Perkataan kita, niat kita, rahasia yang tidak terucap, bahkan pilihan yang kita buat saat tak seorang pun melihatnya. Melalui renungan malam saat ini, mari kita buka kotak hitam rohani kita dengan memperhatikan apa yang Tuhan lihat, apa yang Dia ingin pulihkan, dan bagaimana kita hidup dengan kesadaran bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Sebelum kita masuk lebih dalam, sedikit gambaran teknis agar ilustrasi ini nyata. Kotak hitam pada pesawat atau kapal biasanya terdiri dari 2 unit utama, yaitu perekam data dan perekam suara. Kotak hitam dirancang dan dibuat sangat tahan banting, tahan panas dan mudah ditemukan karena warnanya oranye menyolok. Ketika bencana terjadi, para penyelidik bergantung pada alat itu untuk merekonstruksi peristiwa, yakni untuk mencari kebenaran yang tersembunyi di balik kepanikan dan kerusakan. Mengapa alat ini penting? Karena kebenaran yang terekam dapat menyelamatkan nyawa di masa depan dengan memperbaiki prosedur, melatih manusia, dan memperkuat sistem. Tanpa kotak hitam, kita akan kehilangan pelajaran paling berharga dari setiap tragedi. Bercermin dari hal ini, tahukah kita bahwa dalam hidup ini, setiap kita juga punya kotak hitam? Kotak hitam kita adalah rekaman setiap jejak hidup kita. Ada 5 hal yang ditangkap dan direkam oleh kotak hitam kita, yaitu yang pertama, perkataan, yaitu semua kata yang kita ucapkan di depan orang, juga yang kita bisikan dalam kesunyian. Yesus mengingatkan bahwa pada hari penghakiman, orang akan memberi pertanggungjawaban atas setiap perkataan. Jadi,
ingatlah bahwa setiap kata punya konsekuensi. Yang kedua, niat dan motivasi. Banyak tindakan terlihat baik, tetapi apa yang mendorongnya? Adakah motif untuk pujian, takut, atau cinta yang tulus kepada Tuhan? Di hadapan Tuhan, hati adalah data yang paling jujur. Yang ketiga, perbuatan dalam kesendirian. Ketika tidak ada kamera, tidak ada mata manusia, bagaimana kita memilih? Sebuah tindakan kecil di rumah, di kantor, atau di jalan yang mungkin tampak remeh, ternyata dapat menyusun riwayat moral seseorang. Yang keempat, respon saat krisis. Ini adalah tentang bagaimana kita bereaksi saat badai datang. Apakah kita berdoa dan percaya atau panik dan melarikan diri? Rekaman momen-momen dalam tekanan ini akan memperlihatkan kedalaman iman kita. Dan yang kelima, percakapan dalam kokpit hati. Ini adalah suara batin kita. Apakah itu rasa bersalah yang diredam, bisikan menggoda, atau nyanyian syukur yang tersembunyi? Seperti kokpit voice recorder atau CVR yang merekam suara kokpit, Tuhan pun menyimak bisikan-bisikan dalam hati kita. Alkitab menegaskan hal ini dengan tegas dalam Mazmur pasal 139 ayat 2. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Tuhan tidak butuh kotak hitam karena Dia sudah tahu semuanya. Sahabat, bayangkanlah seorang pilot yang duduk di kokpit. Di hadapannya ada instrumen-instrumen yang menampilkan angka kecepatan, ketinggian, dan tekanan. Di sekeliling ada suara mesin berdegung. Tiba-tiba badai datang dan pilot melakukan cek dengan mengandalkan instrumen, pelatihan, dan komunikasi dengan co-pilot. Jika terjadi kecelakaan, maka rekaman akan mengungkap keputusan yang diambil, dialog, serta kondisi pesawat. Sekarang bayangkan untuk menggantikan pilot itu dengan diri kita. Hidup ini seperti penerbangan yang penuh dengan faktor tidak terduga. Namun, Tuhan telah memberikan kita instrumen rohani yakni firman-Nya, doa, dan persekutuan dengan Dia. Ketika badai datang, apakah kita membaca instrumen itu atau kita panik sendiri dan menutup telinga dari suara Roh Kudus? Rekaman dalam kotak hitam kita menyimpan kata-kata tajam kepada sesama, menyimpan waktu ketika kita lebih memilih aman daripada jujur, menyimpan doa yang dinaikkan dengan setengah hati, juga menyimpan saat kita mengizinkan rasa takut mengatur langkah. Semua itu bukan untuk membuat kita terpuruk, melainkan untuk menyadarkan kita, untuk membawa kita kepada kebenaran dan pemulihan. Mungkin kita akan bertanya, kalau Tuhan tahu segalanya, mengapa Dia butuh rekaman? Sahabat, sebenarnya Tuhan tidak butuh, namun kehendaknya untuk mengungkapkan kebenaran di dalam waktunya menunjukkan dua hal, yaitu keadilan dan kasih. Dengan keadilan, rekaman perilaku manusia membuat keadilan bisa ditegakkan, yakni kesalahan diakui, korban dipulihkan, dan yang benar dimuliakan. Sementara kasih dan pemulihan, yaitu memakai rekaman, bukan untuk menentukan akhir yang suram, tetapi Tuhan memakai pengungkapan itu untuk menyembuhkan kita, membetulkan jalan, dan memanggil kita pada hidup yang baru. Ibarat seorang dokter yang membuka luka agar dapat diobati, demikian juga Tuhan yang membuka kotak hitam agar kita pulih, bukan sekedar dihakimi tanpa harapan. Kita sering takut bila semua bakal terbuka. Namun Tuhan bukan hanya investigator yang dingin, tetapi Dia juga adalah dokter yang penuh belas kasihan. Ketika rekaman menyala, Dia memberikan kesempatan bagi kesembuhan. Ia menolong kita melihat akar dan menuntun kita kembali ke jalan. Belas kasih-Nya lebih besar dari segala kegagalan. Namun, belas kasih-Nya juga memanggil kita kepada kejujuran.
Ketika kita datang dalam kerendahan, Dia menyediakan pengampunan yang melebihi penghakiman. Ketika kita meminta pertolongannya, Ia menuntun langkah-langkah pemulihan. Jalan pertobatan mungkin berat, tetapi di ujungnya ada pembebasan. Sahabat Rema, hidup ini bukan pertunjukan di panggung semata. Ada sebuah kotak yang merekam, bukan untuk menghukum tanpa ampun, tetapi untuk memanggil kita kembali kepada Allah yang benar dan penuh kasih. Bila malam ini kita sadar ada yang perlu diakui, akuilah. Bila ada yang perlu diubah, ambillah langkah kecil namun pasti. Tuhan menunggu bukan dengan tongkat penghakiman semata, melainkan dengan tangan yang mengangkat, menyembuhkan, dan menguatkan. Setiap kita dipanggil untuk hidup transparan, jujur, dan bertanggung jawab. Bukan karena Tuhan tidak tahu, justru Ia sangat mengenal kita. Kebenaran yang diungkap akan membuat kita untuk hidup lebih suci, lebih berani, dan lebih menghasilkan buah bagi kerajaan-Nya. Mari bersama sehati kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami datang menutup malam ini dengan hati terbuka. Terima kasih karena Engkau telah melihat setiap hal, bukan untuk mencatat kesalahan kami, tetapi untuk memulihkan kami. Ampunilah kami untuk kata-kata yang melukai, untuk niat yang tidak tulus, dan untuk tindakan yang menjerumuskan. Berikanlah kami keberanian untuk mengakui, hikmat untuk bertobat, dan kekuatan untuk berubah. Jadikanlah kotak hitam hidup kami sebagai pengingat bahwa Engkau bekerja sampai akhir untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Bimbinglah kami selalu dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, jika renungan ini menyentuh hatimu, maka bagikanlah kepada mereka yang kamu kasihi, karena mungkin ada di antaranya yang malam ini butuh mendengar bahwa Tuhan sanggup menolong membuka dan membersihkan kotak hitam hidup mereka. Tuliskanlah satu hal yang ingin kamu akui malam ini dan datanglah pada Yesus, karena pelukan kasih-Nya sanggup memulihkanmu. Sampai jumpa pada renungan malam berikutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat dalam kasih dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengasihimu. Shalom.